Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nur wa huda wa amarana bitabayyuni fi kulli nabai wasahada. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi uliduha amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang tatapannya tajam mengalahkan lensa kamera, yang senyumnya teduh dan tenteram mengalahkan filter Instagram. Hadirin wal hadirat pecinta syarhil Quran yang kami banggakan, beli nota di pasar pagi untuk mengisi laptop yang baru. Digitalisasi tak bisa kita hindari. Pendidikan Islam wajib jadi pionir termutu. Hadirin, Sherry Turkel, seorang profesor sosiologi terkemuka dari Massachusetts Institute of Technology MIT, dalam bukunya buku contoh dunia akademik yang berjudul Alone Together, ia mencetuskan sebuah paradoks kehidupan modern. Beliau menyatakan, kita mengharapkan lebih banyak dari teknologi dan lebih sedikit dari satu sama lain. Di era disrupsi digital ini, teknologi dirancang untuk mendekatkan yang jauh. Namun ironisnya, ia justru malah menjauhkan yang dekat. Sebagai bukti, hadirin, sebuah keluarga bisa hidup bersama di satu meja makan, namun pikiran dan matanya melanglang buana ke benua yang berbeda. Akibat fenomena post-novi, jadi sibuk menunduk pada layar, namun abai dengan manusia di sekitar. Layar ditata, harga di rumah malah terlantar, hingga kasih sayang perlahan pun pudar. Hadirin yang berbahagia, mari kita tengok realita ruang keluarga kita hari ini. Kehangatan sepakat perumahan tergantikan oleh kuatnya sinyal wifi. Kadang-kadang kita pilih lebih rentan terkena non-scrolling, yakni mengkonsumsi berita negatif dan gosip tanpa henti. Terseret arus FYP TikTok yang tak berfaedah hingga menjadi korban cyberbullying. Sibuk scroll layar tanpa henti, waktu lupa menggaji, cari sensasi. Awas hilang adat hati nurani. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Sebab ayah dan ibunya terkadang lebih sibuk membalas pesan di grup WhatsApp atau mengejar live di media sosial daripada menjawab pertanyaan sang anak. Akibatnya hadirin, anak mencari validasi dari followers, bukan dari pelukan orang tua. Maka krisis identitas pun merajalela. Betul hadirin? Oleh karena itu hadirin, sebagai jawaban atas kegelisahan zaman ini, ketahanan keluarga di tengah disrupsi digital akan menjadi tema syarhil Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan yang mulia ini, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 berikut lantunannya. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dewan Hakim yang luhur berhati jujur, hadirin dan hadirat yang ramai dan menghibur, berdasarkan tinjauan semantik dan tafsir lafaz qurrata a'yun, bahwa pada ayat tersebut sangat benar untuk kita bedah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 10 halaman 225 menjelaskan bahwa kata qurrata a'yun secara harfiah bermakna sesuatu yang menunjukkan pandangan mata, sebuah kiasan metabolis untuk ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian hati yang paripurna ketika memandang keluarga. Namun hadirin, mari kita benturkan dengan realitas kekinian. Bagaimana mungkin hadirin, bagaimana mungkin sebuah keluarga bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata batin, jika mata fisik anak-anak dan orang tua kita hari ini justru rusak, lelah, dan kering akibat terus-menerus mendapat radiasi blue light dari layar smartphone. Hadirin, atmosfer ini sungguh memprihatinkan. Jika keluarga sudah dibiarkan diasuh oleh algoritma media sosial, maka kehancuran moral generasi hanyalah tinggal menunggu waktu. Ingatlah hadirin, ingatlah, orang tua di era sekarang memang tidak boleh gaptek, tetapi orang tua juga pantang tunduk pada dikte teknologi. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terkait tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga melalui sabdanya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis tadi hadirin sangat menampar kesadaran kita bahwa langkah preventif harus segera diambil solusinya. Mari kita terapkan digital detox atau puasa gadget ala Islami. Mari kita renungkan hadirin, putus hati Lisa, giliran tinggal sholat kok biasa aja, habis pikiran desa tanpa pemahaman agama, keluarga bisa hancur binasa. Sekarang hadirin, mari sama-sama kita matikan layar smartphone kita di jam-jam tertentu. Kembali harta keluarga di ruang tamu, anak mengobrolkan keseharian dan berdiskusi dan tadarus Al-Quran bersama. Namun kita sadar hadirin, mencabut gadget dari genggaman anak di era sekarang bukanlah hal yang mudah, butuh kesabaran yang luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep ketahanan keluarga selanjutnya melalui Al-Quran,
surah Toha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, kalimat wastabir 'alaiha pada ayat tadi, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsir As-Sa'di halaman 517 menjelaskan bahwa Allah tidak sekedar menggunakan kata isbir, bersabarlah, melainkan kata istabir yang dalam kaidah bahasa Arab bermakna kesabaran ekstra yang terus menerus dan tanpa batas dalam mendidik keluarga ketaatan. Jika dahulu orang tua dituntut untuk bersabar menghadapi anak yang bermain anak di lapangan, maka hari ini orang tua harus lebih bersabar menghadapi anak yang mengunci dirinya di dalam kamar hanya untuk bermain game online seharian. Maka jangan biarkanlah gadget jadi komandan, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan. Jangan biarkan rumah Anda berantakan. Bersama iman kita jemput kebahagiaan. Tepat sekali hadirin, ayat tadi memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sholat dan pendidikan agama sebagai tameng utama. Jangan biarkan generasi kita menjadi generasi yang FOMO, fear of missing out, tapi didiklah generasi kita menjadi generasi yang JAMO, fear of missing out, bahagia meninggalkan kemaksiatan digital demi sebuah ketaatan. Tak usah repot-repot mencari tempat healing yang jauh sampai ke ujung dunia, karena sejatinya healing terbaik adalah healing kehangatan di ruang keluarga yang penuh rahmat. Oleh karena itu hadirin, dari uraian tadi kita dapat menarik kesimpulan tegas. Yang pertama, di tengah bisingnya notifikasi gadget, jadikanlah lantunan ayat suci Al-Quran sebagai melodi penenang hati. Yang kedua, di tengah derasnya arus informasi hoax dan ilusi, jadikanlah sunnah Nabi sebagai navigasi. Dan yang ketiga, di tengah maraknya era disrupsi, jadikanlah keluarga sebagai benteng pertahanan yang hakiki. Siap hadirin? Siap hadirat? Takbir, Allahu Akbar. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga.
berseri indah. Terima kasih terima kasih abang untuk tampil perkasa bagi kami, putra putri yang siap berbakti, putra putri yang siap berbakti.